Saudari-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur berjumpa kembali di hari ini dalam rangkaian ibadah keluarga di rumah tangga kita masing-masing. Di awal bulan ini, Rabu 1 September 2021, kembali firman Tuhan akan kita renungkan bersama. Mari bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup dan dalam kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kami kekuatan untuk berhikmat. Kami kembali berada di sekitar sabda-Mu dan hendak merenungkannya. Karuniakanlah bagi kami kasih, pengertian, kekuatan, peneguhan, sehingga di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, sabda-Mu kami hayati, lalu juga di dalam kekuatannya kami lakukan di dalam warna hidup kami setiap hari, lalu memuliakan Bapa di sorga. Tuhan Yesus firman yang hidup, bersabdalah, kami mendengarkannya. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, marilah bersama kita membaca kutipan dari kitab Mika, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20 sesuai dengan daftar bacaan menurut Sabda Bina Gunadarma Krida, bacaan gerejawi Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, hari ini Rabu 1 September 2021. Mika pasal 7 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Bazan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan kepada dan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu yang lalu kita telah merefleksikan tentang bagaimana Mika hadir dan membawa warta peneguhan secara khusus kepada warga yang di dalamnya mengalami tekanan dari kaum aristokrat. Mereka naratama yang merasa sebagai orang-orang penting, tetapi sayang bahwa tindak tanduk dan kelakuan seiring dengan kuasa yang mereka alami, kuasa yang mereka miliki, bermuara justru kepada performance, tindak tanduk perilaku dan perbuatan bagaikan kaum elit yang tak berakhlak mulia. Sebuah kondisi kontras dan paradoks. Sejatinya mereka adalah orang-orang yang membantu, yang melindungi, yang memproteksi, yang membela, yang bersikap adil, tapi justru memutilasi kehidupan dan melukai, mencederai. Secara khusus bagi kelompok proletar yang adalah orang-orang dari kelas rendah, dalam kemiskinan, dalam kepapaan, dan yang sejatinya seharusnya dibantu. Mika hadir seiring arti dari namanya,
Quis et Deus? Siapa yang menandingi Allah? Siapa yang seperti Allah? Sikap jumawa dan arogansi dari kelompok aristokrat itu yang seharusnya memimpin, mengayomi, melindungi, tapi justru menciderai akan kehidupan, paling tidak memberikan gambaran tentang realitas di mana sebagai insan yang adalah ciptaan akan selalu ingat kepada Sang Pencipta, sehingga kita selalu mawas diri, wanti-wanti, eling ingat tentang keberadaan kita sejatinya siapa di hadapan Sang Pencipta. Kondisi itu sekaligus adalah undangan tentang belas kasihan dan kerahiman yang kembali kita renungkan pada malam hari ini. Jika pada waktu di minggu yang lalu kaum aristokrat mereka mendengar akan seruan dan warta dari Mika yang mengharapkan ada perubahan perilaku dan tindak perbuatan dari kelompok aristokrat kepada mereka yang papa dan miskin, ketika kesenjangan itu terjadi dan dalam proses kesenjangan itu mereka justru mencederai lebih, melukai lebih, memeras lebih, menindas lebih. Apa yang kemudian nampak sekaligus menjadi gambaran tentang kehidupan yang seharusnya dibela, tapi justru dikhianati dan dilecehkan. Tampil kaum aristokrat itu dan refleksi dari umat, mereka yang meminta perlindungan karena tidak bisa lagi meminta suaka dan perlindungan dari mereka yang seharusnya mengayomi, yang memimpin, yang memproteksi, yang membela, yang menghadirkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Dan mereka tidak bisa lagi mengandalkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Mereka memohon belas kasih dan hadir meminta kepada Sang Gembala sejati, Allah sendiri, yang hadir dengan janji sejak leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk hesed, kasih setia yang akan selalu dipegang. Dan mereka yang datang dengan hati tulus, dengan nurani bersih, hati terbuka terhadap kepemimpinan Allah, memohon tentang kebaikan dan cinta itu dalam sederetan kata menurut rumpun doa yang kita baca dan kita refleksikan malam hari ini. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia pun memberikan judul doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Ini sebuah kondisi ketika umat yang tidak lagi bisa memperoleh pengayoman dari pemimpin-pemimpin yang sejatinya hadir untuk memproteksi, melindungi, dan mengayomi. Sehingga mereka datang meratap, berseru dan meminta kepada belas kasih dan kerahiman Tuhan yang dilukiskan menyayangi, penuh dengan kasih setia, yang hadir bahkan merangkul kembali umat yang datang dengan pertobatan yang sejati, sehingga masuk dalam dekapan kerahimannya itu, sehingga gambaran tentang Allah yang rahmani, Allah yang rahimi, pengasih dan penyayang kembali digemakan dalam kitab Mika ini untuk memulihkan akan kehidupan seperti dilukiskan tentang pelanggaran, kesalahan, kelalaian yang hadir dalam kehidupan umat, tetapi kemudian menjadi sebuah proses pembelajaran bahwa mereka pernah salah, mereka telah keliru, mereka telah teledor, mereka telah mengabaikan, dan kini hadir untuk meminta pengampunan dari Allah sendiri. Maka Allah Sang Pemimpin sejati itu, Sang Gembala yang baik itu datang kepada domba-domba miliknya. Bahkan dilukiskan, dihantarkanlah dalam kehidupan yang melimpah seperti gambaran padang rumput di tengah-tengah kebun buah-buahan, seperti di dataran Bazan dan Gilead, paling tidak menjadi metafor tentang situasi dan kondisi pemulihan yang Allah berikan bagi setiap insan. Secara khusus digambarkan dalam kitab Mika ini, hadir meminta pemulihan, kesembuhan, kebaikan, cinta, dan pengampunan dari Allah sendiri. Gambaran ini kontras sudah pasti dengan kondisi pemberitaan di hari Minggu yang lalu. Kelompok aristokrat yang berkeras hati, yang arogan dan jumawa, mereka berteriak, tetapi karena mereka mencintai kejahatan dan karena pelanggaran itu, Allah bagaikan menyendingkan telinga, tidak menyendingkan telinga dan menutup telinganya. Berbeda dengan teriakan mereka yang datang dengan ketulusan dan minta belas kasihan Tuhan,
maka dilukiskanlah Allah datang merangkul merengkuh. Ia kembali menyayangi, ia menghapus kesalahan-kesalahan, ia melemparkan segala dosa ke dalam tubir-tubir laut, bahkan mengingat kasih setia dalam bingkai perjanjian yang ia telah nyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah ia nyatakan dalam sumpah kepada nenek moyang sejak zaman purbakala. Allah yang di dalam kasih setianya hadir seiring dengan hesed, seiring dengan cintanya yang dilimpahkannya berlimpah-limpah bagi umat yang datang dengan ketulusan untuk memohon dan menerima cintanya itu. Kiranya adalah kita semua yang di dalamnya memaknai tentang kehadiran kita sebagai insan, ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah, sehingga di dalam sikap rendah hati kita merefleksikan akan keberadaan hidup hari lepas hari, sembari tetap terus mengandalkan kebaikan Allah itu, seiring dengan apa yang kemudian kita hadapi teristimewa di hari-hari dan masa sulit kita. Moga adalah kita yang tetap punya rendah hati dan merajut simpul-simpul makna kehidupan dengan tetap melibatkan Allah di dalamnya sebagai sang pemimpin sejati yang datang memulihkan, memberikan kembali kekuatan seiring dengan perjalanannya ke padang rumput hijau bagaikan figur seorang gembala baik, pastor bonus yang membawa anak-anaknya bagaikan domba-domba yang disegarkan, dipulihkan dan dikuatkan. Hadirlah kembali di dalam persekutuan yang indah dengan Allah, di dalam hati, dalam semangat pertobatan yang kembali mengalami pemulihan itu. Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan sungguh besar kasih setia, dilimpahkannya berlimpah-limpah bagi setiap insan yang datang untuk meminta memohon belas kasih, dan di dalamnya mengalami cinta itu selimpah-limpah, seiring dengan setiap pengharapan yang digantungkan kepada tangan pengasihannya. Tuhan kiranya menguatkan kita semua di dalam memaknai hari-hari kehidupan kita, sembari tetap terus, apapun situasi dan kondisi kita, jangan keraskan hati. Hati yang melembut, terbuka terhadap undangan kerahiman itu, selalu bermuara dengan uluran tangan pengasihan Tuhan yang menggapai kita kembali untuk dirangkul dan direngkuh di dalam kebaikan dan cintanya yang tidak bertepi itu. Dan moga kita hadir sebagai insan yang juga turut memulihkan, bukan melukai, bukan menciderai. Sebagai insan yang tetap terus menjadi sahabat bagi kehidupan, serta membawa keteduhan dalam ragam peristiwa dan pengalaman yang kerap dalam gersang, takut dan cemas, bagaikan domba yang kehilangan gembalanya. Proses yang dalam perenungan kita dilukiskan kembali, sang gembala itu datang dan mencari, seperti lukisan perumpamaan dalam Lukas 15 tentang seekor domba yang kemudian keluar dari kawanan dombanya, dari kawanan domba di mana dia seharusnya ada, dan sang gembala berusaha mencari domba yang hilang itu serta membawanya kembali. Kalau kita merefleksikan Lukas 15, ada 3 perumpamaan yang secara khusus dengan jelas kita lihat itu. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang, dan sekaligus dirham yang hilang. Semua memberikan gambaran tentang keberadaan kita. Domba yang hilang, dia terjerembab masuk di dalam jurang. Teriakannya bagaikan ratapan meminta pertolongan, dan sang gembala itu datang membawa domba yang terluka itu dalam pelukannya, digendongnya, dan dalam sukacita dibawanya pulang domba binal yang tersesat itu. Ia berteriak dan meminta akan rahmat pertolongan. Gambaran tentang anak yang hilang, yang kemudian dia pergi dari rumah, bahkan meminta harta yang dihabiskannya dalam kehidupan yang sembrono teledor, tanpa mengabaikan dan mengindahkan nasihat cinta sang bapa yang mengasihi kedua anaknya itu. Dan ia pulang setelah petaka datang dengan beragam macam persoalan, jatuh kepada kemiskinan, bahkan berada dalam bayang-bayang kesulitan,
sini dengan ratapannya untuk meminta belas kasihan itu. Tapi bisa dilukiskan bahwa sang bapa menunggunya, bahkan menerima dan menyambutnya kembali, serta membuat pesta syukur atas kembalinya anak yang dicintainya itu, seiring dengan kehidupan melimpah yang diberikannya kepada sang bapa yang mencinta dan penuh dengan cinta. Anak yang hilang ini dia punya inisiatif untuk kembali, untuk kemudian rindu, untuk mengalami sesal, dan dalam sesal itu ia kembali rindu atas belas kasih dan cinta dari sang bapa, dan diterimanya anak yang hilang itu oleh bapa yang penuh dengan belas kasihan. Sang anak yang hilang ini bagaikan masih punya hati kecil untuk berinisiatif kembali di dalam penyesalan dan menerima kerahiman Allah yang tak habis-habisnya yang dilukiskan dalam figur bapa yang penuh dengan cinta. Dan dirham adalah barang, adalah benda yang seakan-akan bahkan tidak dikendalikan oleh naluri, tidak juga dikendalikan oleh nurani. Dan 10 dirham itu, 1 diantaranya hilang. Tapi bisa digambarkan sang perempuan yang memiliki dirham-dirham itu berusaha mencarinya terus-menerus. Dan apa yang ia lakukan adalah kesetiaannya untuk mencari benda mati ini. Sebagai lukisan tentang seseorang pribadi yang berhati batu, yang keras, yang terus-menerus menolak, yang tidak pernah mau peduli, bagaikan barang mati yang tidak lagi punya kepekaan untuk dan di dalamnya kembali kepada cinta. Tapi barang mati yang dilukiskan dengan dirham itu justru tetap dicari oleh sang perempuan ini dan menemukannya. Ia bersuka cita karena menemukan dirham yang hilang itu, dan bahkan kemudian memberitahukan kepada tetangga-tetangganya berita kebaikan tentang apa yang telah ia temukan, dirham yang hilang itu. Perumpamaan-perumpamaan yang terangkum di dalam Lukas 15 ini paling tidak menjadi gambaran spirit dari bacaan kita juga pada malam ini. Allah yang berbelas kasih adalah Allah yang tetap terus menanti dan mencari untuk di dalamnya merangkul, merengkuh, serta mengundang kita menerima sehabis-habisnya kerahiman dan cinta yang tanpa batas itu. Dan moga kita terketuk untuk selalu mengingat dan peka, bahkan kemudian menyambut kebaikan itu. Kasih cinta Tuhan kita sambut dengan spirit dan iman pertobatan yang dialami kembali, sama seperti doa yang dinaikkan untuk memohon belas kasihan dari Allah. Janganlah cemu-cemu untuk tetap hadir dan mengalami kebaikan itu dalam situasi sulit sekalipun, bahkan ketika kita merasa berada pada titik terendah, lemah, salah, keliru, abai, lupa dan teledor. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk hadir dan memohon belas kasihan itu. Allah yang penuh dengan kasih setia, panjang sabar, pengasih dan penyayang itu, Ia hadir untuk kemudian menerima kita kembali apa adanya. Bahkan cintanya menutupi semua kelemahan kita, memulihkan semua cacat dan lubang-lubang kehidupan kita yang pernah terlukai atas perjalanan hidup yang tak mudah, dan menjadi utuh kembali, memperoleh kasih itu semata-mata karena cinta Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus Sang Pembaharu itu. Mari jadikanlah hidup kita senantiasa hidup di dalam mengingat kebaikan dan cinta Tuhan ini, sembari melangkah di dalam tuntunan tangan pengasihannya, sehingga sekalipun kita terjatuh, adalah tangan Bapa yang mengangkat kita kembali, bahkan mengendong kita di tengah-tengah luka sekalipun. Kekuatan itu kiranya memberikan kepada kita ketabahan untuk menjalani hari-hari sebagai anak-anak yang tak jemu-jemu untuk selalu berdoa, memohon tindak dan belas kasih Allah yang berpihak bagi mereka yang tulus datang meminta dan memohon. Amin. Mari kita bersatu kini di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kami akui ketajaman perasaan bukan untuk menyakiti kehidupan. Ketajaman pikiran juga bukan untuk menghancurkan harga diri orang lain, termasuk bahkan harga diri yang kerap ya Tuhan, itu membawa kami kepada sikap-sikap mengeraskan hati untuk tetap terus berada pada jalan yang semakin jauh dari Engkau.
ketajaman atas hidup yang menyayat akan kasih dan cinta-Mu yang telah Engkau berikan, dan cinta itu pun akhirnya terluka. Lewat saliblah kami melihat kerahiman-Mu itu sebagai gembala yang baik, yang pergi dan mencari domba binal, lalu kemudian menggendong, memeluk, dan membawa pulang seiring dengan cinta kepada domba yang tersesat itu. Engkau sang gembala baik yang akan selalu hadir bersama-sama dengan kami dalam hari-hari perjalanan kami, seiring dengan pesyarahan, di mana kami yakin percaya Engkau menuntun kami kepada air tenang teduh, padang berumput hijau. Kala kami menjauh, kiranya tangan pengasihan-Mu merengkuh kami kembali, agar kami berada dalam kawanan yang belajar terus-menerus hidup dalam iman dan pembaharuan di dalam kasih-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, agar di tengah-tengah realitas hidup yang tercela, tak jarang kami teledor, abai, salah, keliru, jahat, dan terbelenggu oleh dosa. Hanya cinta-Mu sajalah yang memulihkan, dan bantu kami agar kami selalu memiliki hati yang selalu terbuka dan peka terhadap kebaikan Tuhan itu, sehingga kami terus-menerus mendengar, peka terhadap undangan untuk kembali kepadamu dan memperoleh cinta-Mu itu. Kami yakin dan percaya bahwa hanya karena kasih-Mu jualah kami dipulihkan, dan itu semata-mata karena kerahiman dan belas kasih-Mu bagi kami semua. Berkatilah kami sebagai keluarga, dalam hadir kami sebagai orang tua, suami istri, bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu. Kiranya rumah kami sekaligus adalah ladang di mana tumbuh perilaku dan sikap-sikap saling mengampuni dan memaafkan, saling menerima, menguatkan dan menyembuhkan, sehingga kembali tumbuh benih-benih kebaikan, kebenaran, keindahan yang bersumber dari Engkau saja, yang selalu kami undang berada terus bersama-sama dengan kami, keluarga lepas keluarga. Kala kami berhadapan dengan kesulitan, tak jarang trauma, luka yang kami alami, sikap saling membenci, mendengki dan mendendam, kami hadir saling menghambat dan tidak meneguhkan. Lalu kemudian kami seorang dengan yang lain dalam kehidupan rumah tangga berada dalam luka, sakit. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami peka terhadap panggilan dan undangan untuk mengalami kerahiman dan kebaikan-Mu, sehingga jika kami berada dalam sikap-sikap keras hati, di dalam Engkau lembutkan untuk kembali mengalami kebaikan Tuhan, bahkan kemudian mengalami dalam kelimpahan. Engkau memformasi dan membentuk kami kembali sebagai keluarga-keluarga yang pulih dan memperoleh belas kasih-Mu itu. Sebagai suami istri yang adalah orang tua bagi anak-anak, tak jarang kami bisa keliru dan salah. Bantulah kami untuk bersama-sama dalam semangat maaf, pengampunan, dan peneguhan dengan anggota keluarga dan anak-anak. Kami berada kembali dalam spirit untuk saling menerima, untuk saling mengobati, untuk saling menyembuhkan dan memulihkan, sehingga cinta itu kembali bersemi dan rumah-rumah tangga serta keluarga kami kembali kaya dengan kasih yang memberikan hidup bagi kami untuk melangkah bahkan menjadi saluran kasih itu bagi banyak orang. Bantulah kami sebagai gereja dalam menata persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Kuatkan dan teguhkan kami sehingga menjadi ladang di mana tumbuh subur akan semangat untuk saling memaklumi, untuk memaafkan, untuk saling menerima, semangat untuk saling menguatkan, meneguhkan dan saling membantu, sehingga di dalam kepekaan untuk hadir seorang dengan yang lain, kami sebagai presbiter, unit-unit misioner, bahkan segenap warga jemaat hadir dan mengalami kebaikan dan keteladanan dari Engkau sendiri sebagai gembala yang baik. Kala kami menata akan panggilan kami bersekutu, bersaksi dan melayani, kiranya hati lembut sebagai seorang gembala yang berhati hamba di tengah-tengah kehadiran bersama-sama dalam perjalanan sebagai kawanan domba yang dipimpin oleh Engkau sendiri sebagai gembala yang sejati, adalah kami jemaat yang tetap terus bertumbuh karena dibaharui sering dengan kehadiran kami untuk selalu meminta rahmat dan kebaikan-Mu atas segala alpa, keliru, salah, bahkan keteledoran kala kami abai dalam menata persekutuan pelayan kesaksian kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami tak jauh dari jalan selamat itu yang selalu di dalamnya ketika kami menjauh, sejatinya belas kasih-Mu merangkul kami kembali untuk berada pada jalan itu. Dan terima kasih karena Engkaulah gembala kami yang setia, yang dengan tongkat-Mu itu
menuntun kami agar selalu berada dalam kawanan domba, dalam jalan yang Engkau pilih sendiri, seiring dengan apa yang kami alami hari lepas hari. Rahmati kami seiring dengan setiap rencana yang mau kami buat, usaha, kerja, tugas dan tanggung jawab. Hanya di dalam Tuhan kami selalu punya berkat rezeki. Rencana-rencana kami terpenuhi. Bahkan setiap apa yang kami naikkan sebagai bagian dari doa-doa untuk setiap apa yang kami rencanakan itu, hanya di dalam Engkau sajalah terpenuhi sejatinya apa yang kami rindukan. Dan bantu kami agar tak jemu-jemu mengalami kebaikan itu ketika kami hadir dan menghampiri Engkau di setiap doa-doa kami, bahkan dalam doa yang senyap dan diam sekalipun. Tapi biarlah hati kami terangkat untuk selalu ingat tentang Engkau Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kami pribadi dan rumah tangga kami. Anak-anak kami yang kecil, belia, bahkan yang beranjak dewasa, di dalam setiap kehadiran dan kerinduan mereka untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat, Tuhan memberkati mereka sehingga memiliki masa depan yang baik. Sembari ya Tuhan yang sakit Engkau pulihkan, takut, cemas, tawar hati dan patah arang kembali mengalami pemulihan, kekuatan dan pengharapan, sehingga di dalam Engkau ada kesembuhan sejati. Melangkah kembali di dalam pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada keberhasilan, kekuatan, pemulihan, sukacita, penghiburan, dan Engkau hadir bagi kami semua seiring dengan apapun realitas dan kondisi keadaan kami masing-masing. Terima kasih untuk malam hari ini. Damai sejahtera-Mu menyertai kami semua dengan setiap rencana yang mau akan kami buat di masa depan. Tuhan rahmati kami sebagai pribadi, keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara kami. Hanya karena cinta dan rahmat Tuhan sajalah pemulihan terjadi bagi negeri ini, dan itu semata-mata karena Engkau sang pemimpin sejati, sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan dalam kasih-Mu itu bagi setiap pemimpin-pemimpin yang adalah juga gembala-gembala kami di ruang publik, bahkan ketika kami hadir sebagai bagian dari warga masyarakat, sehingga bangsa dan negara kami adalah bangsa yang Engkau berkati saja. Terima kasih karena kami yakin percaya bahwa pemulihan terjadi seiring dengan apa yang boleh kami alami berangsur-angsur. Tuhan pulihkan dari dampak akibat pandemi COVID-19. Hanya karena cinta Tuhan kami kembali berjalan dan melangkah, memiliki masa depan dan pengharapan yang kami yakin dan percaya itu semata-mata karena tuntunan kasih sayang Tuhan saja. Terima kasih atas malam hari ini. Damai sejahtera-Mu menyertai kami semua, seiring dengan kasih-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk kembali menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kita melangkah dalam belas kasih Tuhan yang menuntun kita untuk masa depan yang berpengharapan. Hadirlah tak jemu-jemu dalam setiap pinta dan doa kita kepadanya yang penuh dengan belas kasih itu, karena di dalamnya kita dikuatkan seiring dengan kekuatan cintanya yang meneguhkan dan memulihkan kita hari lepas hari. Kita berjumpa kembali dalam ibadah di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati hari-hari kehidupan kita bersama-sama dengan cintanya yang tak bertepi itu. Tuhan Yesus memberkati.